Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5A bertemu lagi dengan Ibu Wintari. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Masih materi yang kemarin, tapi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Kalau di buku itu halaman 18 sampai dengan 19. Ayo siapkan dulu alat tulis, kemudian buku paket tema 1-nya. Oke, seperti biasa, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa supaya diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan kita mulai nanti. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sekarang semuanya buka halaman 9. Di halaman 9 tersebut terdapat kegiatan ayo mengamati. Nah, ada juga gambar cerita. Nah, gambar cerita ini apa ya kira-kira? Sebelum kita ketahui dulu apa itu gambar cerita, mari kita baca ceritanya terlebih dahulu. Cerita pada gambar yang pertama yaitu Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti apa. Di situ ada Pak Rudi dan Edo, kemudian ada juga kelinci yang jumlahnya banyak. Yang kelincinya itu dikandangi. Kemudian gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Di gambar yang kedua masih ada Pak Rudi dan Edo. Mereka sedang memberikan kelinci makan. Makannya itu apa yang dipegang Edo? Itu adalah wortel. Kemudian yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, gambarnya itu Edo sedang tertawa. Itu membuktikan bahwa Edo terlihat atau merasa sangat senang ketika berkunjung ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang terakhir itu adalah ceritanya. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambarnya itu adalah Edo sedang meniru gerakan kelinci yang melompat. Nah, keempat gambar ini disebut rangkaian gambar cerita. Tuh, ada kotak di paling bawah. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Jadi, gambar cerita itu apa? Gambar yang dilengkapi dengan cerita. Antara gambar dan cerita itu harus sama. Oke, selanjutnya ini penjelasan lebih rincinya ya. Ibu sudah beri garis bawah yang berwarna merah. Silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, bedanya apa gambar cerita atau gambar ilustrasi ini? Kalau gambar cerita itu secara umum, kalau gambar ilustrasi adalah bagian dari gambar cerita. Nah, gambar ilustrasi ini dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Jadi gambar ilustrasi ini tidak hanya foto seperti yang tadi, tapi bisa juga kalian menggambar dulu baru diberi cerita. Itu termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Kemudian
Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Kira-kira tahu nggak? Kalian pernah baca komik atau melihat komik? Iya, komik itu termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Nah, kita buka halaman 10. Ada kegiatan Ayo Berlatih. Kalian diminta untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, kita baca dulu petunjuknya ya. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Yang pertama, kita harus punya dulu nih gagasannya. Gagasan itu idenya. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Jadi kayak tadi gambar si Edo tuh lagi melompat kelinci. Kita harus tahu dulu berarti si Edo sedang merasa senang. Berarti nanti gambarnya lagi menggambar si Edo sedang tersenyum misal itu. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Sketsa itu kalian menggambar tapi belum diwarnain, masih bisa dihapus, masih bisa dibetulkan kalau misalnya ada yang keluar garis atau ada yang kurang enak dipandang gitu. Sekarang yang ketiga, pewarnaan. Nah, ini yang paling enak nih, yang paling terakhir. Pewarnaan itu adalah bisa kamu kalau misalnya sudah membuat sketsa, sudah membuat gambar, bisa diwarnai sesuai dengan selera kamu. Misalnya kalau pohon warnanya hijau, kalau misalnya bunga misal warna kuning. Nah, itu harus sesuai dengan aslinya. Tapi kamu bisa menggunakan beberapa alat warna, contohnya misal spidol, atau cat air, atau krayon, atau pensil warna, dan lain sebagainya. Oke, kita buka halaman 11 bukunya ya. Di sana ada media gambar. Nah, media gambar ini ada dua. Yang pertama, media alas gambar. Nah, media alas gambar ini kalau kalian mau menggambar ilustrasi itu bisa menggunakan kanvas, bisa pakai kain, kertas, atau kaca, dan kalau misalnya bisa di komputer juga bisa. Ya. Yang kedua, media pewarna. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, mewarnai bisa memakai pensil warna, cat air, atau dan lain sebagainya. Yang penting, media alas gambar itu harus bisa kita gunakan untuk menggambar. Jangan sifatnya misal mudah rusak, mudah basah, mudah robek. Meskipun kertas juga mudah basah dan mudah robek, tapi masih bisa dipakai untuk menggambar. Nah, masih di halaman 11 ada kegiatan Ayo Berkreasi. Kalian nanti membuat gambar ilustrasi. Temanya itu adalah hewan kesayanganku. Kalian mau membuat teksnya dulu nggak apa-apa, mau membuat gambar ilustrasinya dulu nggak apa-apa. Yang penting tulis di dalam tabel ini. Nah, misalnya teksnya, hari Minggu kemarin aku pergi ke Kalapa II, misal. Aku pergi ke Kalapa II untuk menemui kakekku yang memiliki domba yang akan disembelih. Domba tersebut adalah domba kesayangan kakek. Misalnya gitu. Nah, nanti kalian menggambar, contohnya ada gambar kambing, ada gambar kakek-kakek, dan ada gambar kalian. Contohnya seperti itu, ya.
Nanti silakan ditulis dan digambar di buku tulis tema. Di halaman 12 ada juga kegiatan ayo mencoba. Nah, ayo mencobanya bagaimana? Ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Di sini ada 3 gambar. Nah, kira-kira gambar yang pertama itu penjelasannya gimana ya? Nah, itu kan ada kelinci, ada induknya, ada anaknya 3. Lagi ngapain mereka? Tuliskan penjelasannya di bawah gambar. Atau kalau misalnya di buku tulis, langsung saja gambar nomor 1. Penjelasannya apa? Titik 2 gitu. Gambar yang kedua itu gambar kelinci sedang memakan wortel. Berarti kira-kira bagaimana penjelasannya? Tulis sendiri di buku tulis. Kemudian sama juga untuk gambar yang nomor 3, kelinci sedang melompat. Kalau gambarnya seperti itu berarti penjelasannya, keterangannya atau ceritanya seperti apa ya? Silakan buat sendiri. Nah, di sini halaman 13 juga masih ada. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, di sini sudah ada gambar kerangka dari kelinci. Nah, di situ ada lingkaran bulat berwarna hitam. Hitam merah ya. Di lingkaran merah itu ibu menandai kaki kelinci. Nah, di tabel warna merah, nama organ geraknya itu adalah kaki karena kelinci bergerak menggunakan kaki ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi yang depan itu bukan tangan ya, melainkan kaki. Oke, di halaman 14, kalian harus mengamati. Mengamati apa? Mengamati organ gerak hewan yang sudah dituliskan di dalam tabel. Nah, di tabel yang pertama itu ada ikan. Kalau ikan berarti bergerak menggunakan? Iya, menggunakan sirip. Berarti fungsinya untuk apa? Tulis di tabel nomor 1. Kalau katak, organ geraknya menggunakan? Iya, menggunakan kaki. Nah, nanti tulis nama organ geraknya apa, fungsinya juga untuk apa. Tulis di nomor 2. Kalau burung menggunakan apa? Ular, kadal, dan kambing. Silakan tulis di tabel sesuai dengan nama hewannya. Untuk halaman 16, kegiatan ayo membaca. Di sini ada teks yang disertai gambar ikan ya. Kita baca teksnya. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun.
Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, kita buka halaman 17. Tuliskan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Seperti biasa ya. Ide pokok paragraf 1, tulis. Kalimat pengembangnya apa? Tulis. Sekarang Ibu berikan clue-nya ya. Untuk paragraf yang pertama itu ada di akhir. Ide pokoknya Ibu sudah berikan garis bawah yang berwarna merah. Untuk paragraf yang kedua, ide pokoknya berada di awal. Silakan tulis di tabel. Dan untuk paragraf ketiga, ide pokoknya berada di tengah-tengah. Ya, kalian tinggal tulis dan cari kalimat pengembangnya. Kemudian masukkan ke dalam tabel yang sesuai. Paham? Nah, kalau sudah selesai, terima kasih karena sudah menyimak dan menonton video yang sudah Ibu buat. Jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan dan dikumpulkan nanti kalau misalnya ada pemberitahuan. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa kita harus selalu rajin belajar dan berdoa supaya diberikan kepahaman dalam menjalani kegiatan belajar dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.